Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi seperti biasa aku mau bagi kegiatan harian aku lagi, kegiatan harian seorang ibu rumah tangga. Yang pertama di sini kakak Dava tuh lagi pengen banget atau lagi minta boba gitu ya teman-teman. Nah ini aku beliin aja. Jadi ini tuh pertama kalinya kakak Dava beli boba ini. Yang kemarin itu cuma beli harga yang 5 ribuan gitu, yang lewat kampung gitu ya teman-teman. Dan memang sih kurang enak rasanya. Dan ini kebetulan kan uang kakak Dava itu kan masih ada gitu. Kakak Dava itu jarang jajan, sekarang minta boba. Terus aku ajakin aja buat beli boba yang sesungguhnya gitu ya teman-teman. Bukan yang KW-KW apa sih bahasanya gitu ya. Jadi tadi kan aku habis isya gitu ya teman-teman, itu buat beli bobanya kakak Dava. Dan aku tuh juga nggak masak hari ini. Dan ini beli nasi padang aja punya aku, nasi otot, nasi kikil ya teman-teman, mohon maaf, nasi kikil 10.000, punya pak suami nasi ati di rendang itu 10.000. Kakak Dava minta chicken, itu aku beli 2 ya teman-teman, 14.000, sama itu ada es jelly susu 5.000. Nah untuk nasi padangnya ini harganya 10.000 ya teman-teman, tapi itu banyak banget, Masya Allah ini tuh bener-bener enak banget pokoknya. Terus dilanjut aku mau ngerebus kolang kaling. Ini tuh kolang kaling aku dikasih ya teman-teman. Jadi pas kemarin aku bikin story di Instagram, beli es itu ya, es di tempat saudara aku itu kan 2.000 rupiah itu pop es. Nah ini aku dibawain kolang kaling. Dan terus kan berhubung kakak Dava itu suka banget sama kolang kaling, akhirnya yaudah deh aku terima. Terus kalau dikasih rezeki itu kan juga nggak boleh ditolak ya teman-teman, kan pamali gitu, menolak rezeki itu kan nggak baik. Nah ini terus aku udah rebus, aku tambahin jahe yang aku geprek gitu ya teman-teman. Terus mau aku kasih daun pandan, terus tambahin gula sama sedikit pewarna. Udah kayak gitu aja, kakak Dava itu suka banget. Jadi itu tuh puasa aku yang keberapa ya teman-teman. Pokoknya pas aku beli nasi padang itu aku kan nggak masak karena sorenya aku ke rumah ibu mertua gitu. Pak suami itu ditelepon buat ngebenerin gordennya di ibu mertua itu yang pernah dicopotin sama kakak Dava. Jadi kan gordennya itu kan tinggi banget gitu ya teman-teman. Lah dulu pas kakak Dava masih kecil, entah 2 tahun yang lalu atau berapa, itu kan dibuat ayun-ayun sama kakak Dava, akhirnya patah. Udah dibenerin padahal itu tuh, tapi nggak ngebor ulang ya teman-teman, cuma dibenerin di tempat yang itu aja. Dan kemarin itu sempet copot padahal nggak kesenggol nggak apa. Nah ini aku juga udah belanja, ini tuh belanjaan kemarin ya teman-teman. Ibaratnya sebelum sorenya aku ke ibu mertua, aku tuh paginya udah belanja tapi nggak jadi masak. Ini ada bayamnya udah aku siangin. Satu ikat ini harganya 2.500 gitu ya teman-teman. Terus aku juga ambil tempe satu papan kecil, ini udah digigit sama Devano. Harganya 3.000 rupiah. Pokoknya kalau tempe itu wajib banget sih ya kalau aku. Terus aku juga beli tahu bakso, ini aku ambilnya 1 bungkus aja. Ini isi 5 ya teman-teman, harganya 3.000 rupiah. Jadi aku belanja kali ini cuma 8.500 aja. Dan kebetulan untuk kebutuhan lain juga masih ada. Nah lanjut, aku mau masak ya teman-teman hari ini. Jadi kan sebenarnya belanjanya kemarin, tapi berhubung kemarin aku nggak masak, jadi baru aku masak hari ini. Nah ini untuk bening bayamnya aku cuma pakainya bawang merah, terus aku kasih cabai merah separuh aja sama temu kunci. Jadi kalau sayur bening ataupun sayur bayam itu kalau pakai temu kunci itu rasanya benar-benar seger banget ya teman-teman. Terus aku tambahin 1 buah wortel kecil, kebetulan aku masih punya dari sisa belanjaan aku waktu itu. Terus bawang merah sama temu kuncinya aku masukin. Udah sih sebenarnya simpel aja. Dan untuk sayur bening aku nggak pakai bawang putih ya teman-teman. Terus di tungku yang satunya aku mau bikin semur aja ataupun kecap gitu ya teman-teman. Nah ini aku pakai bumbu dasar putih yang aku nyetok itu. Terus aku tambahin sedikit bawang bombay, lalu aku tumis-tumis aja sampai wangi gitu. Setelah itu baru aku tambahin sedikit air. Pokoknya kalau untuk air sih disesuaikan aja ya sama selera aja. Kalau aku segini aja cukup. Terus ini tahunya aku masukin ya teman-teman.
Setelah tahunya aku masukin, nanti aku tambahin garam, terus aku kasih kaldu sama kecap. Nah kali ini aku nggak kasih gula karena untuk kecap kan udah manis gitu ya teman-teman. Dan ini tuh aku masak tuh menjelang siang ya teman-teman. Kebetulan untuk hari ini aku juga nggak puasa gitu. Jadi semalam itu bener-bener capek kan, habis pergi gitu ya teman-teman. Bener-bener capek dan aku itu nggak kebangun waktu sahur. Jadi aku juga nggak tahu pak suami itu sahur apa enggak. Nah ini untuk di tungku yang kiri ya teman-teman, aku masukin si bayamnya. Dan kemarin juga ada yang sempat tanya mbak tentang puasa gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kadang puasa kadang enggak, tergantung sama kondisi aku juga ya teman-teman. Jadi pas kemarin-kemarin itu Stefano tuh bener-bener anteng, tidurnya itu lama-lama. Akhirnya ya alhamdulillah aku bisa puasa. Dan terus sih kemarin itu bener-bener nggak bisa diem gitu, kaki aku tuh sampai gemetaran. Sedangkan aku tuh sendirian di rumah kayak gitu ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Akhirnya aku nggak puasa gitu. Nah ini untuk sayur bayamnya udah jadi alhamdulillah. Dan di tungku yang sebelah kanan aku lagi masak semurnya gitu ya teman-teman, yang tadi aku bilang. Cuma segitu aja. Sambil ini aku mau motongin tempe. Aku mau goreng tempe tanpa tepung aja. Jadi kalau untuk keluarga aku kayak nggak pernah bosen gitu ya teman-teman buat makan tempe, karena memang enak aja gitu. Dan aku juga nggak tahu kenapa nggak pernah bosen gitu buat makan tempe. Nah ini tempenya aku sisain sedikit karena biar enak aja ya teman-teman, biar sekali habis gitu untuk tempenya. Nah dan untuk tahu baksonya ini udah menyusut si kecapnya itu. Dan sebenarnya juga mau aku pindahin ke wadah gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh buat kakak Dava, ini enak banget lah ya pokoknya. Kalau aku sama tempe sama sambal aja itu udah enak banget. Nah ini buat kakak Dava, nanti kalau semisal kakak Dava lauknya kurang bisa aku gorengin si telur. Nah terus lanjut ini aku goreng tempe ya teman-teman. Jadi untuk wajan penggorengan sama wajan tumis itu aku pisahkan gitu. Jadi memang biar nggak apa ya teman-teman, kalau buat numis, buat goreng, kalau dicampur itu nanti lama kelamaan pasti bakal lengket kayak gitu kalau buat goreng. Jadi kan itu nggak enak banget. Akhirnya ini aku pisahin ya teman-teman. Aku ada 2 wajan gitu, wajan legendaris. Jadinya ini tuh jadul banget gitu, tapi aku bener-bener nyaman kalau pakai wajan ini. Nah untuk si tempenya aku cuma pakainya garam ya teman-teman, tanpa bumbu apapun. Terus dilanjut buat ngegoreng cabai. Jadi ini kan minyak bekas tempe gitu ya teman-teman, aku sisihin sedikit. Nah ini untuk cabenya cuma pakainya bawang merah, bawang putih, pokoknya disesuaikan aja sih sama selera gitu. Terus gorengnya itu nggak usah mateng-mateng kalau aku. Nah ini aku tambahin garam, terus aku kasih gula sedikit, sama aku tambahin terasi. Untuk terasi itu sesuai selera aja ya teman-teman. Nah kali ini aku pakai 1 bungkus ABC gitu, karena aku tuh lagi kepengen banget terasinya itu berasa banget. Nah untuk biasanya aku cuma pakai setengah gitu ya teman-teman. Nah ini tinggal aku halusin aja. Terus aku lanjut buat bikin es. Ini ada cincau sisaan dari pas aku belanja harian itu, aku udah pernah post ke teman-teman. Nah ini untuk kolang kalingnya aku masukin ya teman-teman, tapi aku ambil kolang kalingnya aja. Terus aku tambahin juga pepaya itu masih ada juga di dalam kulkas. Terus aku tambahin si sirup ini cuma 3 sendok makan aja. Jadi ini tuh kayak es campur. Zaman dulu aku pas masih kecil ya teman-teman, setiap hari tuh beli es campur, isinya tuh es merah, ada kolang kalingnya, ada cincaunya gitu, terus ada pepayanya, dan ditambahin sama nanas, itu enak banget gitu. Nah kali ini berhubung aku nggak punya nanas, jadinya kayak gini aja sih cukup menurut aku. Terus aku tambahin es batu. Nah untuk es batu ini aku bikin sendiri, tapi sengaja banget aku pakainya plastik-plastik gitu ya teman-teman, biar muat banyak kayak gitu. Karena kan untuk freezer aku kecil, itu pun buat naruh food prep itu alhamdulillah udah cukup ya teman-teman.
Dan alhamdulillah menu aku hari ini tuh udah jadi ini tuh menu aku ya sama kakak Dava. Kan hari ini aku nggak puasa gitu sama kakak Dava. Nah jadi kira-kira sih kayak gini aja. Ini tuh cukup sederhana, cukup receh banget, tapi ini tuh bener-bener seger dan enak banget ya teman-teman, dan bikin kakak Dava itu lahap makan. Jadi untuk kakak Dava pun nambah lagi. Nah setelah selesai masak, ini aku mau beberes. Jadi untuk cucian piring tuh ini tuh dari semalam gitu ya teman-teman, jadi aku kan nggak nyuci piring. Bener-bener capek banget, udah ketiduran, ya udah aku biarin aja. Terus air juga nggak keluar, akhirnya aku sekalian aja nyucinya setelah masak selesai. Nah untuk nyuci piring mah aku kayak gini aja, dan ini pun bukan pakai air Pamsimas ya teman-teman. Ini aku nyalain air sumur karena kalau nunggu air Pamsimas tuh juga nggak tahu kapan naiknya. Untuk Pamsimas itu aku sebulan cuma 15.000 bayarnya, tapi untuk masuk ke dalam itu ada jam-jamnya gitu ya teman-teman. Kalau untuk luar itu mah alhamdulillah 24 jam itu keluar terus, tapi kan capek gitu kalau buat ngangsu lagi. Dan akhirnya ini aku nyalain sumur aja biar mudah. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini cucian piring aku super duper banyak. Mohon maaf ya teman-teman, abaikan saja. Nah terus akhirnya aku skip aja, dan alhamdulillah ini udah rapi, cucian piringnya udah bersih, dan itu gorden kolong belum aku pasang ya teman-teman. Selesai sudah urusan dapur, sekarang aku mau ke kamar. Kebetulan Devano juga udah bangun gitu. Jadi tadi pas Devano tidur, aku langsung aja deh ngebut ya teman-teman, segala kerjaannya itu aku selesaiin. Dan ini tuh kakak Dava belum mandi. Biasa kalau kakak Dava nggak sekolah disuruh mandi tuh susah banget gitu. Nah kebetulan Devano lagi anteng, lagi diajak main sama kakaknya. Ini aku mau keluar dulu sekalian mau buka air pumpnya gitu. Nah terus kalau udah habis ini aku tinggal mau masuk kamar. Kerjaan udah selesai semua, cucian piring udah selesai, menu udah ada juga. Dan terus saatnya aku mau mainan sama anak-anak. Kebetulan Devano kan udah bangun, pasti dia kan mau main juga gitu ya teman-teman. Nah ini saatnya aku memiliki waktu buat anak-anak gitu. Padahal kamar masih berantakan, tapi biarin aja. Dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.